Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Dan nas firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang kita sering berpikir jikalau satu orang melakukan kesalahan maka semua orang akan kena getahnya. Dan itulah yang boleh kita lihat dalam latar belakang nats ini. Seharusnya kita memang membaca nats ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir supaya kita paham maksudnya apa di ayat 29 ini. Ada 2,5 suku bangsa Israel yang tidak berada di wilayah tanah Kanaan, mereka berada di seberang sungai Yordan. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada saat mereka memasuki tanah Kanaan, suku Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manase melihat ada tanah yang cukup sangat baik dan subur dan dapat untuk didiami, dan mereka mengatakan, biarlah kami menetap di tanah ini. Dan itulah yang menjadi bagian dari tanah mereka yang telah diaturkan Tuhan kepada mereka. Dan saat itu mereka akan membangun mezbah sebagai tanda peringatan atas segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan kepada mereka. Namun ketika mereka membangun mezbah ini, maka sebagian dari kedua belas suku umat Israel yang tidak masuk kepada golongan 2,5 suku tadi, Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manase, melihat dan mendengar bahwa mereka sedang dan sudah membangun mezbah Allah, dan ini mereka anggap sebagai suatu bentuk ketidaksetiaan kepada Allah dan pemberontakan. Dan mereka takut dengan apa yang dilakukan 2,5 suku bangsa Israel ini, maka mereka akan terkena dampaknya, terkena hukuman oleh karena ketidaksetiaan dan pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan juga setengah suku Manase. Karena itulah mereka berkumpul dan mengajak seorang imam yang bernama Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum Israel untuk bertanya kenapa mereka tidak setia memberontak kepada Allah dengan mendirikan mezbah yang berbeda daripada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita sering dalam hidup kita untuk boleh berpikiran negatif kepada orang lain. Ketika kita melihat orang lain tidak seperti apa yang kita pikirkan, kita langsung mengatakan bahwa orang itu tidak setia, orang itu melakukan dosa, orang itu melakukan pencemaran, ataupun orang itu sedang melakukan pemberontakan kepada Allah. Tetapi sebaiknya melalui nats ini kita akan belajar bagaimana kita memanage persoalan yang terjadi jikalaupun kita sedang mendengar, bahkan mungkin menghadapi persoalan dalam satu hubungan yang besar. Kalau di sini ada 12 suku bangsa Israel, 2,5 berbeda tempatnya karena mereka tinggal di seberang sungai Yordan, dan sebagian lagi masuk menuju ataupun telah berada di tanah yang ditetapkan oleh Allah. Maka nats ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang berhikmat, orang-orang pilihan Allah, harus memang memanage persoalan itu yang supaya bisa semakin mengecil. Persoalan yang besar harus semakin mengecil, dan persoalan kecil kalau boleh ditiadakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Pinehas dan para pemimpin umat ketika mereka mendatangi Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manase yang mempertanyakan kenapa mereka harus membangun mezbah di tempat itu. Saudara-saudara yang terkasih, percakapan pun terjadi di antara mereka.
Dan Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah Bani Manasye mengatakan bahwa mezbah itu dibangun oleh mereka bukan karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah, bukan karena mereka ingin memberontak kepada Allah. Dan ini dikatakan di ayat 11, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan. Tetapi sebenarnya mezbah itu dibangun semata-mata untuk menjadi saksi bagi keturunan dan anak-anak mereka, bahwa mereka pun berkeinginan supaya anak-anak mereka juga akan beribadah kepada Tuhan yang sama seperti yang disembah oleh bangsa Israel. Dan sebab itulah melalui nas ini di ayat yang terakhir dikatakan tempat itu atau mezbah itu disebut menjadi mezbah saksi, supaya itu menjadi saksi antara seluruh anak-anak Israel dan juga 2,5 suku Israel dan yang lainnya terhadap Tuhan yang mereka sembah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau nas ini mengatakan jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, memang tidak ada alasan kita untuk memberontak kepada Tuhan, karena kita bukanlah siapa-siapa. Tetapi jikalaupun kita harus memiliki suatu keinginan, lakukanlah itu sebagai tanda pengucapan syukur kita kepada Allah, sebagai peringatan bahwa kita telah menerima yang lebih baik daripada Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan. Tidak ada hak kita untuk memberontak terhadap Tuhan. Tetapi lakukanlah segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita, supaya apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini akan menjadi saksi yang hidup kepada anak-anak kita. Iman Pinehas juga menjadi sosok pemimpin yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memanage persoalan, baik dalam hubungan keluarga, marga, gereja, bangsa, di pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Selama beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya roh pemberontakan tidak ada dalam diri kami. Tetapi biarlah roh penyatu, roh yang mampu melakukan yang lebih baik, saling mengasihi sesama kami manusia, bahkan kami yang saudara, seibu di antara kami semuanya boleh melakukan yang terbaik. Dan kami juga boleh menjadi pemimpin yang berintegritas di dalam Tuhan, mampu memanage persoalan yang terjadi sehingga ada satu solusi yang terbaik bagi kami Tuhan. Kalaupun kami sedang menghadapi persoalan di tengah-tengah kehidupan kami yang berkeluarga, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.